Pak Presiden Gaji dan cepat kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam selele nanas. Mudah-mudahan yang menjawab salam utangnya dan cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Godong salam jangan naik kecambah. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekinya tambah. Badannya pun sehat walafiat. Ibadahnya tambah istiqomah. Hidupnya penuh berkah. Mudah-mudahan sampai dengan meninggalnya husnul khotimah. Bapak-bapaknya mudah-mudahan istrinya tambah. Allah, jangan dulu suudon. Yang dimaksud tambah sih tambah setiane, tambah takdimnya kepada suami. Semua ibu-ibu direkan menjadi wanita-wanita salihah. Allahumma afil syawabahati al-fatihati ridho ilahi ta'ala wa li syafa'at rasulillah wa li kulli natin salihah bi barakati siril asraril fatihah. Kita akan meliput ya ngaji bareng bersama Ustadz Gus Miftah Ramadan dalam silaturahmi di keluarga besar SMA Negeri 1 Haji Barang. Kita ikuti bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات الله تعالى وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بقلب سليم. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala nabiyyuna mu'allimuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa kullu khata'in tawwabun. Wa qala aidan khairun nasi anfa'uhum linnas. Shadaqallahu al-'azim. Wassalatu Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Haji Barang, Bapak Saidan, kepada beliau Ketua Komite SMA Negeri 1 Haji Barang, Bapak Naton Rifai, kepada beliau Bapak Haji Cahyo Sajiwan selaku Sahibul Mahad dari SIIS yang ada di Kabupaten Banyumas, kepada seluruh Dewan Guru, karyawan SMA Negeri 1 Haji Barang dan seluruh anggota komite semuanya saja yang hadir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya setelah mengajak teman-teman dengan sekalian monggo bersama-sama kita untuk tidak bosan-bosannya memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga boten onten pamatur ingkang utami ingkang prayogi ingkang edit terkecuali ungkapan tasyukur, ucapan tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil. Atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, berwudu, bermujalasah, bermusyafahah, bersilaturahim dalam rangka silaturahmi keluarga besar SMA Negeri 1 Haji Barang. Dan saya mengucapkan masih dalam suasana lebaran, Allah menimang untuk kalian kali azim wal faizin, saya itu nyuwun agung pangapunten dohir batin. Dalam kesempatan kali ini bersama-sama juga kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dan juga salawat salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para keluarganya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan jadi umat-umat yang bukan hanya bertemu di Tlatah Haji Barang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia saja,
Tapi mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita dikumpulkan lagi bersama siapa? Para ulama, syuhada, sholihin, bahkan anbiya wal mursalin di bawah naungan bendera keselamatan, bendera kesucian, bendera kesenangan bin Umeri. Itu berarti masih ada kultur nasab. Tapi ada yang silaturahmi. Itu tetap masih relasi hubungan keluarga, tetapi sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Bahkan di dalam agama pun kita tetap harus saling menghormati. Sekalipun orang Islam itu ada dawuh wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau ada orang yang mencari agama selain Islam, maka apapun yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahkan sampai pada ayat-ayatnya ketika tidak menyembah Allah maka digolongkan orang-orang yang merugi di akhirat. Ini pandangan ketahidan Islam. Tapi karena kita hidup di Indonesia, makanya ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, bahkan ukhuwah ijtimaiyah. Foto-foto gurune itu dilarang keras, memiliki penyakit AIDS muter. Bahkan wonten penyakit urat, kudis, panu dan seterusnya. Itu wonten penyakit AIDS muter, angkuh, iri, dengki, AIDS, sombong, mudah tersinggung. AIDS, muter. Ayo angel gampang, tapi yang lain belah sini. Aja penyakit hati. Jadi pada hakikatnya kita semua adalah saudara. Makanya tadi disampaikan oleh Bapak Kusno, guru senior saya. Tadi saya sempat tersinggung. Semua disebutkan, saya tidak disebutkan. Maklum, Klori Insos, beliau kan IPA, jadi nggak pernah ketemu. Bocah sosial rata-rata metal kabeh lah. Para bapak ibu yang saya hormati, jadi benar. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Setelah 1 bulan penuh kita menjalankan 4 ngakernahan. Dan anehnya Bapak Ibu, ketika di bulan Ramadan kita enteng melaksanakan ibadah apapun, bahkan semangatnya luar biasa. Jelas. Baiklah di asyar Ramadan, butihat abwabul jannah wa khulqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, bahkan dibelenggu bangsa setan. Dan juga di bulan Ramadan dikatakan Sayyidus Suhur, the king masternya Uthman, rajanya di seluruh bulan. Karena di bulan Ramadan Syahrul Kafarah, Syahrul Ghufran, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahdatul Qadar. Di bulan Ramadan, subhanallah, bahkan ketika memang ditentukan oleh Allah yang namanya Lailatul Qadar. Lail adalah suatu malam, Al-Qadar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita bisa melihat pasca melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sekalipun kan Rasul Muhammad SAW sudah menyampaikan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka akan diampunkan daripada dosa-dosa yang telah dilaluinya. Allahumma. Makanya kita bisa melihat setelah bulan Ramadan itu kira-kira masih eksis atau enggak. Tadi disampaikan juga bahwa jangan cuma tekun dan semangat bulan Ramadan saja, tapi masuk bulan Syawal pun kita tetap menjaganya. Makanya ada seorang penyair Muslim, Pak Wanto, menyampaikan laisal aida liman libasuhu jadi. Ini kalau musiknya, tapi saya kira masih iri, dia mau didewek. Laisal aida liman libasu jadid, walakin al-aida liman ta'atu tajid. Dikatakan lebaran pada Idul Fitri orang kudu kelambine, kudung alseta rabanine, lipstik mirabelane, bahkan bojone. Tidak harus
harus serba baru. Walaupun ada liman to'atu, dikatakan lebaran, badak, Idul Fitri itu justru tambah mantep, mancep, nyembah, sujud total hanya taat kepada Allah Subhanahu. Wa qala aidan, masih ada nih, laisa laida liman tajammala bil markub walakin aida laisa lahu dunub. Dikatakan lebaran pada Idul Fitri tidak harus menghias diri dengan mobil-mobil yang kinclong dan mewah. Masya Allah, di bulan Syawal ini semua para perantau mudik membawa mobil masing-masing. Dari mulai merek Serena, Yaris, Avanza, Soluna, Kijang, Innova, Espas, Mazda, Grand Livina, Pajero, Fortuner, Xenia, EPV, Terios, Corolla, Agia, Katana, Vitara, BMW, Limousine, R3, bahkan ada yang pulang dengan sumber alam dan sinar. Ya Pak. Ini mobil bapaknya disebut apa enggak? Jadi tidak harus lebaran itu punya mobil yang kinclong dan mewah, tapi walakin al-aida laisa lahu dunub, sudah steril daripada dosa-dosa yang kita miliki. Allahumma. Cuman harus hati-hati Pak. Saat setan pada belum di bulan Ramadan, wah satu sahabat dicurna. Ada yang di Dreamland, ada di Wago, ada yang di Sporting, ada yang di Idul Vista. Bahkan ada yang kori-kori ila Baitur Rodin, itu bahasanya Pak Bangko, bahasa Arabnya kori-kori itu jalan-jalan ila Baitur Rodin mani Pak Buradin. Ila fikar sadariyah. Jadi kita harus hati-hati, ini bener saya itu. Makanya ada lagu jaga hati, jangan menodai. Setelah 1 bulan penuh kita dibersihkan tasjidun nafas. Masa dikotori dengan semudah itu? Makanya ada dawuhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya Nabi Dawud, inna iblisa alaihi la'natu yashikhu fayajtami'u ahlahu 'indahu fayaquluna ya sayyidana, ya sayyidana, ya sayyidana, wahai the big bossku, man ahdabaka inna nukasiruhu fayaqulu la syai'a walakin Allah ta'ala qad khabara li hadhihi al-ummah fi hadha al-yawm fa'alaikum an tushiruhum wasadati biladati wasyahawati wasyurbil khamr hatta yakhudhumullah. Mesti ngerti artine apa. Nggak saya biasa kayak ikutan itu bahasanya warna but. Saya dulu pada waktu ini SMA Pak, saya itu dapat pertentangan dari keluarga. Waktu kafe kotor nongol boyo, pada Koploso, pada Tegarjo, ada yang disarang, bahkan kakak saya ada yang digontor. Debet-debet saya sekolahnya SMA negeri. Wah, yang paling berat, maaf. Beliau dulu almarhumlah sebagai muslim di Mbah Abdullah Muhtar Karangsengis. Pada saya sowan dengan abah saya, ditanyakan, "Ki walade jenengan, ini putranya jenengan." "Nggih, Mbak." "Mondoknya teng pundi?" "Bare mondok, Mbak." "Teng pundi mondoke?" "Kasih sekolah." "Sekolah teng pundi?" "Teng SMA negeri Pancu Rendang, sekolah Kebon Budin." Pada waktu itu, apa komentarnya Mbah Gus itu? "Oh, sekolah anak Yahudi." Karena apa? Karena manusia pada saat itu hampir rata-rata para kiai-kiai ulama sufi itu alergi dengan sekolah negeri. Tapi pada kenyataannya, saya sekolah negeri, setelah itu saya berembang Nyai Mustafa Bisri. Setelah itu saya ke Magelang temannya Raden Masalah Asy'ari dari putra daripada Sumbaya Asy'ari, Insya Kiai Maksum Punduk. Artinya apa? Saya kepengin merasakan Joko mondok. Nah, hikmahnya saya di sekolah SMA minimal pacare akeh. Yang kedua, waktu perpisahan, yang lainnya menyumbang lagu sopan-sopan kabeh. Paling-paling nyumbangin lagu pada saat itu tahun 93 itu.
apa ya malu aku malu, ya kan? Kudu jebelnya semut merah, kali-kali kayak gitu. Terus ada yang seberkah cahaya buset enggak. Dewek-dewek kudu tampil sebagai seorang vokalis yang baik pada saat itu. Grupnya jenenge Swadaya Band, menjadi opening band rudal rock dari Bandung. Itu SMA Negeri Ajibarang tahun 93. Pada waktu itu dibayar kurang 300.000. Senang ngepol. Sehingga saya tampil mendapat perpisahan, gua belum kalah. Yang lainnya nyanyi yang belum religi, saya nyanyi Sing and smile, brothers and the man, memory of the heart, memory forever lasting, the praises, the brown blue sky. Semuanya gue dunia. Kembali lagi kepada silaturahmi. Jadi dengan terpengok lagi bersenengnya gitu. Kembali lagi pada silaturahmi. Intinya begini. Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu menyampaikan saking cintanya kepada umatnya sampai-sampai ngendikan Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Saya ulangi dawuhnya Kanjeng Rasul, Inna rahmata la tanzilu ala qati'ur rahim. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dicurahkan, tidak akan diberikan kalau komunitas yang ada di SMA Negeri 1, baik komite dan pengurusnya, baik antara guru dan ibu guru, ataupun antara murid dengan gurunya, semuanya bermusuhan. Semuanya timbul rasa hasud, dendam, bahwa semuanya buatan akur, buatan kuyu, buatan rukun itu jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu. Saking siranya kayak Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dikatakan Inna rahmatan dan zuma ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ini yang paling penting Pak, ini yang paling penting. Kanjeng Nabi dawuh, la yahillu li muslimin ayah biro akhahu fawqa thalasin layali. La yahillu itu maknanya tidak halal, berarti haram. La yahillu itu maknanya tidak halal, berarti apa? Haram. La yahillu li muslimin, haram hukumnya bagi sesama muslim loh guys, sesama muslim. Ketika terjadi permusuhan, ketika terjadi perselingkuhan, ketika terjadi konflik lebih daripada 3 hari 3 malam. Saya ulangi, qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalasin layalin. Jadi ini tidak berlaku juga. Gampangane si jine Muhammad ya si jine NU terus anggotan akun itu tidak ada alasan. Di sini katakan la yahillu li muslimin, sesama muslim. Nah ini tidak cuma 3 hari, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 3 tahun. Dia adalah dunia 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Orang tahu takon-takonan, merga beda pilihan. Pak sebenarnya sih apa hohoi, sih apa? Saya ulangi, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Orang tahu takon-takonan, merga beda pilihan. Oh nema jangan bonada saya orang kayak gue gara-gara sisi milih sakset, sisi milih makan siang gratis, ketemu orang takon sing lebih parah itu pas pilihan udah ya Allah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, orang tahu takon-takonan merga beda pilihan. Bahkan bukan hanya orang yang memilih, kondisi temennya jadi bukan cuma anak-anaknya saja, tapi anak, putu, buyut, sanggah, warek, sipur, udak-udak, gantungan kelambi, gantungan produk, hammer sekali. Permusuhan kok turun. Bahkan ada 3 kali puasa, 3 kali lebaran, orang tahu takon-takonan merkora sida besanan. Bahkan ada saya samarkan nama dan alamatnya. Tapi yang jelas orang Banyumas. Tapi yang jelas kalau gak guru ya berarti pengurus komite.
3 kali puasa, 3 kali lebaran. Orang tahu takon-takonan mereka rebutan rangga sing rambutnya pirang. Artinya apa Bapak? Yang namanya konflik itu bisa berbagai dari mana saja. Saking cintanya kan Rasul Muhammad SAW sampai menyampaikan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak bakal masuk ke surga nusewu walaupun kitabnya tinggal lemari, walaupun dia pernah mengaji daripada ilmu jurumiyah seperti Al-Qaidul Malik yang seribu bait sampai dengan menghafalkan daripada kitab-kitab fikih Ihya Ulumuddin, Bukhari, Muslim sampai dengan kitab-kitab Fathul Qarib, Fathul Bahar, Fathul Mu'in, tapi wong ngene kok ora gelem ngapura mari wong liya tidak bakalan masuk ke surga. Qati' yang memutuskan qati' rahim adalah orang yang memutuskan daripada tali persaudaraan sing bahaya ki biasanya wong wadon. Wong wadon sedelaran itu mulai cekelanggaran sapu ana password mulane nyolar aja. Kemarin pas lagi lebaran minta maaf ke suaminya enggak? Gue jangan sang suami ketika mau sampai di rumah saja yang masih di pundaknya bagian bapaknya ada ngapura begitu sungkem langsung Allahumma sholli ala sayyidina Bapak ini bapak berserah bagian keluputan bareng ini enggak kayak Pak tentang aja apa katanya mau wadon ke jadi matanya mana mata juga apa mata duit. Saya tidak paham kalau laki-laki itu bu mata orang bu mata berkicap produk. Artinya apa? Wong lanang delona wong wadon irunge wis mulai apa mripat wis mulai jendul umbele wis mulai ngulon. Tapi ternyata kata Bapak Wanto seorang pujangga nasional, laki-laki juga punya perasaan guys. Ternyata ibu temen tolong suwi-suwi wong lanang delok wong wedok wis mripate langsung. Yo kok. Semua masuk nake boleh gajian sejuta pinjam aku sih tapi nanti kok 1 juta rongan. Tapi asiknya tuh itu enggak ada orang marah-marah. Kabeh berebutan salah. Andai kata itu bisa langgeng eksis istiqomah, masya Allah ora ono wong padu. Ya jadi bermasalah pada rebutan bener pancen wong lanang. Patut sih diciptakan Nabiullah Adam. Wong eta menang tapi menghanyutkan Adam. Begitu juga sang suami. Oh iya bener. Si pertama ciptakan jenenge Siti Hawa, bener semikan Hawa. Bedanya kaum Adam sama kaum Hawa itu beda gini. Kalau sang suami, seorang bapak ditanya, misalnya Pak Presiden, Pak Ketua Komite, Pak Inatal, pada tidak putih mana? Ngarep pol. Tapi kita tanya kepada istrinya Bapak Kepala Sekolah coba. Pada tidak putih. Lah ini pada tidak tanya sekarang mengumpul balik. Tapi masa Allah macam itu. Jangan lupa jam sore. Masya Allah. Kepriwe pada anak obae, anak ini. Terus apa pasti dilarang? Malah anak wadon silene pada etikap tanggal 7 itu malah mulai nyanyi wadon jadi wadon. Tanggal 17 mulai ngumpul toples. Tanggal 28 mulai umbah-umbah toples. Tanggal 29 pikirannya mulai stres. Sebab burung duit sing kok tuku isine. Saking cintanya kan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan juga Ifnani la yamdulu ilaihi ma yaumal qiyamah qatir rahim wa syawri. Nabi Daud, jangankan mendapatkan rahmah, jangankan mendapatkan maghfirah, direken mawon boten, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Bertanya salah satu sahabat, "Ibu sinten ya Rasul?" Ibu sinten ya Rasul yang tidak mendapatkan rahmat, jadi dapat maghfirah, bahkan tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang saja tidak. Ibu sinten ya Rasul, kan Nabi Daud, Qatir Rahim, orang yang memutuskan tali. Yang kedua, wajah rusuk, jahat
tetangga kepada tetangga. Atau gini, tetangga yang jahat kepada tetangganya. Ini apa kalau bukan hablum minan nas? Makanya kan Nabi Dawud, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyashir rahimah falyukrim dhaifa falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau engkau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, falyashir rahimah, makanya nyambunglah tali pasedu lurah ujung rukun bersatu. Yang kedua, falyukrim dhaifa, hormat kepada tamu yang datang, tapi jenengan manusia biasa. Wong kiye maning, wong kiye maning. Orang ngomong kiye katakan nungkulna nyawis ngomong arep lunga ya esi bae, esi bae budi. Itu yang kadang-kadang menjadi ujian buat kita. Makanya tahapan untuk mencapai la'anakum bukan kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'anakum. Tapi untuk mencapai level muttaqin tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Harus ada step by stepnya, harus ada tahapan demi tahapannya, harus tertib, harus urut. Pertama, kalau sekolah dasar, meningkat sekolah menengah, meningkat sekolah atas. Begitu juga kalau di pondok pesantren atau dari madrasah diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah sampai ke ma'had alim, begitu juga sampai ke perguruan tinggi. Artinya tidak bisa sekolah SDMI kelas 1 langsung pengen naik kelas 6, tidak bisa. Makanya gelem orang gelem mau tidak mau untuk mencapai level muttaqin, kita harus menjadi Islam beneran. Nah, konsekuensinya orang Islam harus menjalankan rukunnya Islam. Tanya Nabi Dawud, "Buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa haji bait wa shaumi Ramadan." Rukun Islam ada 5. Orang dulu karena masih banyak yang awam, maka diberikanlah pelajaran rukun Islam tapi menggunakan singkatan. Bahkan diiringi ling 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 lang lang ling lang lang ling gung. Kok ngaji barang padha eling-eling bae Gusti Allah taala kang maha jidat rolat luka patso ngaji. Tapi iki sing nembang do exeros, bener exeros. Jidat rolat luka patso ngaji. Sidat itu nomor sijine syahadat. Syahadat ada 2, syahadat tauhid, syahadat usul. Rolat nomor lorone lakoni sholat. Wahai para bapak, para ibu, ketika hari kiamat datang, kan Nabi Dawud, awalu ma yuhasabu bil yaumil qiyamah. Maksud itu fi sholat, baik sholat atau apa itu maksudnya yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, bukan ditanyakan apa jabatan kamu di dunia, bukan ditanyakan harta mereka kayak apa, tidak ditanyakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala emas yang kau miliki 27 karat, 24 karat ataupun sekarat. Tetapi masalah sholat dan sholat. Sehingga ketika sholatnya baik, maka amaliyah yang lain juga baik. Allahumma. Nomor telune lukat ngedalakan zam. Patso niki Pak Watot sini kalau di sana ini Pak. Patso niku nomor papate mangan Mbak. Betul protes niki? Patso nomor papate maji nomor 5 tidak haji. Maka kemudian maji nomor sebagai kesempurnaan agama. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya Bapak Haji Sasiwan. Allahumma. Lagi tapi sing asli khorimin utang akeh yo kewajiban. Inum dawat ning sarwit siramu mataran duwe. Ana opor nurupe gede arep setor motor langkadu. Kapuk dua dai sarung utange numpuk ning warung-warung sarung atlas warnane kuning anu durung lunas malah utang. Buat bermermulana ana srengenge banget padange bojone nek maring sing lanange onde-onde bolu kukus suwe ora mude tapi jaluk terus. Wah, Pak Wanto ora trima duit-duit sabendina langsung tuku iwak duit tempolong sing lanang buta melong-melong. Ki rasa ana lelene mikirna bojo pancen banget rek.
Yang pertama Islam, tahapan kedua iman. Wa iman al-iman ma'rifatu bil qalbi wa qalu bil lisan wa amalu bil arkan. Yakni lubuk hati sama bari yang paling diikrar dengan lisannya orang Gusti, orang Tuhan, orang Bapak saja Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amalu bil arkan. Kalau ada rukun Islam maka juga ada rukun iman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir, bahkan bi qadrihi khairihi wa syarrihi. Andai kata tidak ada iman, apa-apa puyeng, apa-apa stres, tapi alhamdulillah dengan ada iman bisa membuat kita damai. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandane iman sabar narimo najan pas kabeh tinakdir saking pangeran. Tapi bukan berarti juga para bapak-bapak begitu ibunya kakak ayo pada mari depo pelita, ayo pak pada mari matahari mau nek ora ya Maret ya kena itu, Maret ya kena tua kenapa bipak tua kena gajah bapak yang jawab kabeh tinakdir saking. Nyambung nggak? Nyambung apa mboten? Bodoh sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma bil qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau memang tidak berangkat berawal dari ingin berubah menjadi lebih baik dengan belajar, ikhtiar, berusaha dan berdoa. Tidak ada ceritanya Allahumma famen, Allahumma famen. Yang tak kau lihat dari orang-orang. Dia sama orang-orang. Ada lagi ibu-ibu yang doanya masya Allah, seorang ibu itu bermunajat kepada Allah, khususnya kor. Ya Allah, ngencang tidak satu, kuatan arisan. Mulai nyebut Allah berarti bubi banjir suku bayar siapapun aziz. Dibun pada mana lintingan kula di medal birahmati gaya arhamar. Kalau tak lebu jenengan derek arisan membuat nyambung mboten sama. Kalau kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahapan la'alakum tattaqun, pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan, harus berbuat baik. Makanya maaf, sekalipun saya alumni dari SMA Negeri 1 Haji Barat, tapi saya tetap menyampaikan kepada teman-teman, kepada anak-anaknya, teman-teman alumni saya, kalau bisa sekolah tetap sekolah, tapi tetap harus ngaji. Jadilah santri. Santri itu singkatan kawan. Santri, san itu ihsan, tri itu 3, ihsan fil qalbi, ihsan fil lisan, ihsan fil hati. Baik di dalam prasangka hatinya lupa ketauhidan kepada Allah, lisannya pun baik dalam berkata-kata, begitu juga dalam tingkah laku perbuatan. Tetapi kalau secara umum, apakah yang dinamakan dengan ihsan? What is the meaning of the ihsan? Kata Bapak Kusno, what is the meaning of the ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau bisa Bapak kita beribadah itu seolah-olah seperti melihat Allah. Mampu apa enggak? Sakit betul. Ketika kita beribadah seolah-olah seperti melihat, sakit betul. Kayaknya nonton ya insya Allah gayane orang saya saja masya Allah. Sukarnya, sulitnya bukan main. Makanya langsung aja deh. Kalau kita untuk bisa melihat Allah itu hayhat. Kecuali kami diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul diberikan kuwah kudsiyah, daya suci sehingga bisa merasakan nur ilahiyah dengan sirullah, dzatullah, sifatullah, af'alullah, wujudullah. Tapi kalau saya pulang tidak sampai dia apa? Tidak bakalan bisa. Ibadah kita seolah-olah seperti melihat Allah. Seperti apa bentuknya? Tetapi memang kalau tidak bisa untuk seolah-olah melihat Allah, maka berkesanlah, berkeyakinanlah bahwa semua perbuatan-perbuatan kita selalu diperiksani dening Gusti. Saya yakin kalau kita punya keyakinan tinggi, arep ngene wedi mari Gusti Allah. Mau melakukan sesuatu yang dolim, pasti takut kepada Allah Subhanahu. Termasuk pamunten Bapak Ibu yang setiap pagi sampai dengan siang kata-kata yang diucapkan itu semua tercatat melalui utusannya Allah yang bernama Malaikat Raqib Atid di dalam surat Qaf
ayat 18 Allah Subhanahu wa taala dawuh ma yalfidu min qalin ila ladaihi raqibun atid. Semua yang disampaikan itu tercatat oleh malaikat raqib. Sama kok maaf anak-anak kita itu kadang-kadang ikut-ikutan. Kira-kira eranya era milenial, masya Allah, kata-katanya kadang-kadang tidak bermutu sama sekali. Kecil orang tuanya, kaget mawon orang jadi masya Allah subhanahu wa taala anjay. Mana Kalau dompet di zaman itu anaknya itu lo umur kelas 3 apa ya? Lu ayo sholat dulu. Kamu nanya, mari bapaknya itu. Jadi memang masya Allah dikatakan bahwa zaman yang seperti ini, kalau dulu kan ini, kalau dulu setannya itu benar, tapi kalau sekarang lebih bahaya. Makanya saya membuat sebuah pantun Pak. Ayo pantun ke taman mini beli arloji. Ini orang cakep sih beli ya. Ke taman mini beli arloji. Tapi sayang jarumnya patah. Cakepnya nangis sendiri. Tapi sayang jarumnya patah. Hari ini putra yang jenengan kau sami sekali orang ngaji. Lah akan bahaya. Islam, iman, ihsan. Baru yang keempat ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu dinahu hunafa. Ternyata tahapan yang keempat. Kalau orang yang Islam beneran dikatakan muslim, orang yang iman beneran dikatakan mukmin, orang yang ihsan beneran dikatakan muhsin, orang yang ikhlas beneran dikatakan mukhlis. Ayo apal pada sekali-kali, jangan cuma bapak mengajar kepada anak-anaknya, saya sekali-kali menguji kepada teman-teman. Ayo hafalkan sebelum mencapai level mutakin ada 4 tahapan: muslim, mukmin, muhsin, mukhlis. Sekali lagi. Muslim, mukmin, mukhlis. Gua kembali kemana langsung musik barang. Mukhlasin, orang yang mukhlis. Jadi gini, supaya kepenak ngapalan nih, itu jadi orang tua, Anda ngapalan sebagian kayak itu gampang. Dari di depannya ditambahi kaki, itu seperti apa? Kaki muslim, kaki mukmin, kaki muhsin, kalau kaki mukhlis. Nanti apa? Baru level mutakin. Nah, tadi yang membaca Qori yang dari anak SMA Negeri 1 itu dari surat yang dibaca ada wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan berdoa-doa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setelah diberikan maghfirah maka disediakan surga yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan Uiddatil muttaqin, diperuntukkan just for you, orang-orang yang imtithalu amrillah wajtinabu nahi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Tetapi itu diingat juga, itu ada terusannya tuh, alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Kula dengan sami pun padha duweni ati sing lama. Ali bersedekah, terutama kepada fuqara, masakin, ataupun janda-janda sebuah atau sebatang kaya memang benar-benar butuh bantuan. Baik dalam kondisi lagi minal maqti utawa lagi Allahumma cair. Itu kan yang sulit. Pasti akan ada orang awam. Sing jenenge sedekah kowe duite wis lobe-lobe, pengutangnya bensin. Aku ada yang parah. Yang namanya sedekah itu orang yang duitnya turah-turah, ngomong be, langka. Tapi justru alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra adalah tanda-tanda orang yang takwa beneran dalam kondisi apapun. Kalau bahasa Jepangnya orang nggak punya duit, itu namanya sakuku. Kalau orang Batak bilang Sumatera Utara menyampaikan nangadang marhepen lah. Kalau bahasa Arabnya dari Ustadz Mukhlasin, dari Laisal Fulus nihil mampus. Jadi yang namanya sedekah itu tidak pernah lagi gitu terus. Sama dengan alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qad bakanatihu minari jiwa daram natapana wadiin Allah persepelan peramaian hatimu resiono sekor reget pakulina setiap saat kita terkotai melakukan sebuah kesalahan kehilapan. Ada apa enggak di antara ibu-ibu malam harinya yang tadi siang habis mengajar meminta ampun kepada Allah? Ya Allah, ya Allah,
Sedaya murid-murid kula mugi-mugi pun berpenuh sukses. Ada malah paling-paling situ manikor masalah kasih sikae iya Allah kok cakep banget ting biasa pengaruh HP gara-gara HP jadi setan gepek banyak juga rumah kaya berapa mungkin berawal dari WA akhirnya ketemuan iwak segara iwak teri depan kucing masa aku orang-orang lawang gurih aja deh siapa mereka alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra nataqana wad'in Allah persepelan peramen dalam kondisi lagi seperti ini nih atau lagi sendiri nih makanya namanya ikhlas lillahi ta'ala seperti kita lihat awaitu samahuddin ana dari parti syaromati hadis dari fardu lillahi jadi muslim billahi ta'ala Allah bukan karena bapak kepala sekolah bukan karena bapak komite bukan karena bupatinya bukan karena wali kotanya bukan karena gubernurnya bukan juga karena calon mertuanya bukan juga karena tetangganya sing randane kuwi rambutnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra maka atimu resi ono saka reget pakulina salam maghfirah maka ya Allah disediakan surga seluas langit dan bumi. Yang kedua setelah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh ngempet pak nahan ngeger hawa nafsu. Kanjeng Rasul pernah ditanya sama sahabat jangan dulu kamu bersenang-senang padahal itu minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Bertanya salah satu sahabat ada lebih dahulu, pada senang-senang sih. Berarti kita akan menghadapi perang yang lebih dahsyat, perang yang lebih hebat, perang yang lebih luar biasa. Bertanya, ayo jihadul akbar ya Rasulullah. Hanya lebih dahulu, jihadul akbar, jihadul nafas. Pak Insya Allah kalau Bapak Ibu dalam mengajar penuh dengan kesabaran, asyadu minal iman, inna Allah ma'as. Ya jenenge bocah. Makanya tetep mau masih jeneng paruh HP lu zaman saniki zaman wis edan bocah cilik HP-an sing dipikirna kuota karo paketan lukis dhewe kan main FF-an dadi bebeng ngaji dadi bebesem ibunya juga begitu zaman saniki zaman wis edan ibune sibuk WA Facebook bukan hobi semula karo tiktokan terus tua gaya selfie dia gawe update status lenjeh kok ngetek apa orang anaknya main HP ibunya main HP ternyata bapaknya juga orang belum keting jangan saniki jangan wisedan bapane ora gelem ketinggalan jerene acara reuni kopdar-kopdaran setelah ketemuan ternyata CLB ini paham orang kecelbok tidak lama berseminggu setelah ketemuan ternyata CLB akan bertemu dengan sang mantan ningburi selipan ning solid gedang naudzubillah min nyata murah waktu fitnah ya apa Bapak Ibu yang nasabullah muliakan. Jadi kesimpulannya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimi. Nah yang terakhir wa'afina 'anil. Makanya ada bahasa Gusti Allah saja zat ingkang maha paring maghfirah. Kok jenengan disuni panggonan kok boten purun. Makanya maaf. Di tradisi kita biasanya orang meninggal pasti ada yang namanya syahid. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mayit pada hidupnya insya Allah orang yang ibadah. Saya punya penjahit mengatakan bahwa Bapak Suwanto bin Surya Diningrat bermarga Raja Siregar misalnya ini tiang ingkang saya itu kalau bahasa Jawanya kan saya betul saya atau ya her tapi ternyata ada orang yang menyaksikan dengan yang namanya kejujuran itu biasanya spontan saya apa
wong kowe iki masyaallah minal peliti wal wiri wal mediti wal bakhili alaihim. Ada mesti tingkatan Master of Knowledge. Makanya monggo kalau sampai di hari dan fitri ini mana bersama-sama kita pertahankan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah dari bulan Ramadan, mudah-mudahan sampai ketemu di bulan Ramadan yang akan datang tetap dimaafkan, diampunkan, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah, turunan saleh soleh bertradisi, enggak halal kata beres ibadah, dijadikan keluarga yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian ngaji bareng dengan Gus Miftah Ramadan yang ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh Ustaz Gus Miftah Ramadan. Demikian ngaji bareng dalam acara silaturahmi keluarga besar SMA Negeri 1 Jember. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia dan juga dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kita ikuti doa dari Gus Miftah Ramadan. وتعون بركة علينا وولدنا وعلى ذريتنا وعلى بيتنا وعلى جميع المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم عن الشر إنك على كل شيء قدير. ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا يا مولانا يا مولانا إنك أنت الرحيم. إلهي أنت المقصود وليد أكرمك يا الله تجد محبتك ومعرفتك يا الله. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد وارزقنا حبك برحمتك يا رحمن. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا مجيب الدعوة اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا رحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد بحق عزة من السبل والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya suka awal akhirat ini mengingatkan banyak kehilangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun nasib Allah bijasil hadi dan ulisabil usikum manafsi bitawallah wa besar mutaqus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.